adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian, Aku Anak Terang. Kembali, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Berkatilah kami semua Tuhan, ampuni kami jikalau ada sikap dan tindakan kami yang tidak berkenan, dan layakkan kami untuk bisa beribadah pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan membacanya. Hari ini Kakak akan bercerita dari perjanjian baru, yaitu Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Namun kakak akan baca beberapa ayat saja. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lanjut ayat ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri,
supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, adik-adik, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang manusia baru. Di mana adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus agar mereka tidak hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang dimaksud oleh Paulus ialah orang-orang yang hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu dan keserakahan. Nah, sedangkan jemaat di Efesus, adik-adik, adalah orang-orang yang telah belajar mengenal tentang Tuhan Yesus. Sama halnya seperti adik-adik di rumah, selama 1 tahun masa pandemi, kita selalu mendengarkan cerita firman Tuhan setiap minggu. Kita mendengar cerita firman Tuhan dari sekolah minggu kita masing-masing, dari gereja kita masing-masing, bahkan melalui persekutuan kita di Kamis Ceria dan juga Jumat Ceria. Nah, adik-adik, namun Rasul Paulus mengingatkan lagi bahwa setiap jemaat yang telah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, di mana kita selama ini hidup dalam dosa dan sebenarnya tidak layak, dan telah dipindahkan dari dalam gelap kepada terangnya, sehingga pada akhirnya kita merayakan Natal. Tuhan Yesus rela meninggalkan kemahakuasaannya, tahtanya di surga, dan rela menjadi manusia untuk menebus kita. Sehingga pada akhirnya nanti dia mati di kayu salib. Semuanya karena Tuhan sayang kepada kita, anak-anaknya. Nah, adik-adik, dari firman ini Rasul Paulus meminta agar setiap jemaat meninggalkan cara hidupnya yang lama. Sebab setiap jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai manusia baru. Setiap jemaat adalah ciptaan baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi adik-adik yang ada di rumah adalah manusia baru. Kakak percaya kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita adalah manusia baru. Sehingga adik-adik, dalam hal ini, adik-adik yang ada di rumah harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebagai manusia baru, adik-adik, dia tidak boleh lagi melakukan perbuatan dosa seperti dahulu. Sebagai manusia baru, dia akan hidup dalam kebenaran. Jadi segala perkataan yang tidak baik, ngomongan yang menjelek-jelekan teman, bahkan juga tidak bertanggung jawab dengan tugas di sekolah dan di rumah, semua kita tinggalkan. Dan kita mau benar-benar hidup dalam kekudusan Tuhan.
Kita mau hidup dalam kebenaran, tidak mau lagi berbohong, tetap hidup dalam kejujuran karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan pasti saja setiap orang yang sudah menjadi manusia baru, maka dia akan berkata untuk tidak melakukan dosa lagi. Di mana adik-adik dia tidak suka berbohong, dia tidak suka marah tanpa alasan, marah terus-menerus, kemudian mencuri dan mengucapkan kata-kata kotor. Sebagai manusia baru, kita akan lebih suka berkata sopan, ramah, dan mengasihi sesama. Nah, itu saja untuk firman Tuhan hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Kolose pasal 3 ayat 16a. Kolose pasal yang ketiga ayat 16a. Kakak akan baca ya. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Demikian, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menguduskan kami dan melayakkan kami, sehingga Tuhan benar-benar menjadikan kami anak-anak yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan penyertaan Tuhan akan semakin lagi Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan benar-benar selalu berkata-kata dalam kehidupan kami setiap saat atas pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini, bahkan papa mama, berkati semuanya dalam penyertaan-Mu, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan Tuhan juga yang menyertai dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Seluruh kehidupan kami ke depan sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saya ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita angkat pujian yang tadi, Aku Anak Terang. Semuanya tepuk tangannya, mari kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan Yesus. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.